Halo, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 3 yang terdiri dari Selvi, Kevin, Anom, dan Lucky akan memaparkan paper kami yang berjudul Implementasi Program CSR pada PT Pembangkitan Jawa Bali atau PT PJB. Pada diskusi kali ini kami akan membahas beberapa topik diantaranya yaitu sekilas tentang PT PJB, program CSR PT PJB, evaluasi program CSR, ide perbaikan, dan kesimpulan. Yuk kita bahas satu persatu. PT PJB merupakan salah satu anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang berdiri sejak tahun 1995. PT PJB kini telah menjadi salah satu perusahaan pembangkit listrik yang memainkan peranan penting di tanah air. PT PJB saat ini juga melaksanakan kegiatan usaha pembangunan, pemasangan peralatan ketenaga listrikan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan ketenaga listrikan, serta usaha yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun struktur organisasi PJB Group terdiri dari 5 anak perusahaan, 4 cucu perusahaan, dan 9 perusahaan asosiasi. Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB juga tidak melupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terwujud nyata melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL dengan istilah lain yang mungkin lebih kita kenal yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. PT PJB sudah memiliki mekanisme kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR yang ditetapkan oleh PJB sesuai dengan standar etika perusahaan atau Code of Conduct yang kemudian dituangkan ke dalam Roadmap CSR PT PJB 2018-2022 dan Strategi CSR PT PJB. Terdapat beberapa program CSR yang sudah diimplementasikan oleh PT PJB saat ini yang berbeda untuk setiap unit operasinya, serta berhasil mendapatkan penghargaan Proper Emas atau program kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2021. Program CSR tersebut diantaranya yaitu 1. Unit Pembangkitan UP Gresik. PT PJB UP Gresik adalah salah satu unit pembangkitan terbesar yang dimiliki oleh PT PJB yang terdiri dari 18 pembangkit dengan kapasitas total 2.219 MW. Terdapat 2 program CSR dari UP Gresik menjadi program unggulan yaitu Program Pijar Berdaya. Program ini merupakan sebuah program pengembangan lingkungan di Desa Ring 1 PT PJB UP Gresik yaitu Desa Sidorukun, Desa Pulau Pancikan, dan Desa Kramatinggil. Desa Kramatinggil saat ini telah menjadi desa pionir untuk bank sampah karena mereka lebih dulu mampu menciptakan sistem yang mapan dan stabil. Kemudian program CSR berikutnya dari UP Gresik yaitu Daun Sustainable Village. Program ini merupakan sebuah upaya konservasi yang diinisiasikan oleh Pokwasmas Hijau Daun dan PT PJB UP Gresik. Upaya tersebut telah membuka peluang untuk terbentuknya ekowisata mangrove hijau daun. Ekowisata mangrove hijau daun merupakan integrasi dari program konservasi mangrove, terumbu karang dan penyu, program Eko-Edu wisata mangrove, program pengelolaan sampah terpadu, serta program alih fungsi lahan sawah terdegradasi menjadi lahan pertanian garam. 2. Unit Pembangkitan atau UP Paiton. Unit Pembangkitan Paiton adalah sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dengan total kapasitas pembangkit sebesar 800 MW. Terdapat 3 program CSR dari UP Paiton menjadi program unggulan diantaranya yaitu Dewi Harmoni. Program ini merupakan salah satu CSR binaan UP Paiton yang cenderung fokus pada program pemberdayaan nelayan, istri nelayan, dan ibu-ibu yang tergabung dalam Posyandu dan Pokja 3 PKK. Guna mensukseskan Desa Wisata Binor Harmoni, aksi-aksi dirancang dalam bentuk program lantai pasir atau rehabilitasi pantai dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta Postaklim atau Posyandu berketahanan iklim. Yang berikutnya yaitu Kampung Setrum. Kampung Setrum merupakan sebuah implementasi program CSR dan sebuah singkatan dari Kampung Sentra Energi Terbarukan untuk Masyarakat di Kabupaten Probolinggo, di mana desa ini menjadi salah satu desa yang sulit mendapatkan akses jaringan listrik sehingga masyarakat berupaya untuk memanfaatkan sumber daya air sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Rincian kegiatan CSR pada Kampung Setrum ini diantaranya yaitu pemanfaatan air untuk PLTMH, pemberdayaan petani dan produk kopi, dan pemberdayaan peternakan. Yang berikutnya yaitu Organic Integrated System atau OIS. Program CSR ini bertujuan untuk mengajak petani di wilayah sekitar perusahaan untuk menerapkan sistem pertanian organik dengan memanfaatkan potensi di sekitarnya.
Aktivitas yang dilakukan diantaranya yaitu produksi pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran ternak, aram sekam, dan jerami. Selain itu, petani juga didorong untuk membuat pupuk cair dan pestisida nabati yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. 3. Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan atau UPJOM Rembang. PT PJB UPJOM PLTU Rembang merupakan salah satu unit bisnis pembangkit dengan jenis pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU yang menjalankan usaha komersial pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Adapun program CSR dari UPJOM Rembang yang menjadi unggulan yaitu program Wanita Berdaya Tani, di mana program ini dibentuk sebagai wujud kepedulian terhadap kaum wanita yang selama ini masih dibayang-bayangi oleh paradigma patriarki konservatif yang menganggap tugas wanita adalah ibu rumah tangga. Adanya pandangan tersebut membuat wanita seakan dianggap sebagai kaum yang selalu berada dalam kondisi ketergantungan. Padahal, wanita pada dasarnya juga manusia yang memiliki hak untuk memberdayakan diri dan memiliki kemampuan lain. Demikian tadi sekilas tentang program CSR PT PJB yang berhasil mendapatkan proper emas di tahun 2021. Dan sekarang kami akan membahas mengenai evaluasi dari salah satu program CSR PT PJB yaitu Kampung Setrum dari program CSR UP Python. Tantangan dari program Kampung Setrum umumnya terkait dengan dilema etik berupa adanya COI atau Conflict of Interest antara perusahaan dan para stakeholder. Selain itu, COI juga berpotensi untuk muncul dari lingkungan masyarakat yang dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan dan kaum demagog serta kaum materialistis yang konsumtif. Oleh karena itu, solusi dari kami untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya 1. Melakukan pendekatan secara personal sebagai upaya pemberian informasi berkala. 2. Mencari orang-orang yang dapat menjadi motivator sekaligus fasilitator yang dipercaya di kalangan elit dan grassroots untuk mendiskusikan pengembangan program. 3. Memberikan gambaran dan berdiskusi berkaitan pembangunan berkelanjutan yang lebih realistis untuk jangka panjang sehingga lebih produktif dan tidak konsumtif. Adapun ide perbaikan yang kami usulkan diantaranya yaitu 1. Untuk pihak manajemen yang mengelola program CSR, diharapkan dapat mereview laporan CSR secara berkala sebagai upaya untuk mengukur dampak dan output pencapaian program serta menjaga kontinuitas dari sistem pengukuran melalui pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM secara berkala sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi setiap tahunnya. 2. Untuk program Kampung Setrum sendiri, diharapkan program ini dapat mengembangkan program-program reboisasi yang lebih banyak lagi, di mana kegiatan ini dapat menjaga debit air agar selalu ada, sehingga dapat memaksimalkan perputaran kincir air untuk menghasilkan energi listrik yang lebih banyak. Kemudian, melibatkan sosok yang dituakan dari program ini, di mana sosok tersebut dapat mempelopori masyarakat agar mau melaksanakan program ini secara kontinu. Dan yang terakhir, yaitu melibatkan mahasiswa dari kampus terbaik di Indonesia untuk menyalurkan ide dan melakukan perubahan berbasis teknologi untuk Kampung Setrum sehingga diperoleh keluaran-keluaran atau output yang lebih menarik lagi. Setelah pemaparan berbagai hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari kelompok kami yaitu pada dasarnya kami setuju dengan program yang dilakukan oleh PT PJB terkait Kampung Setrum karena adanya suatu nilai bahwa setiap komponen dan kekayaan alam yang ada adalah aset untuk mengembangkan masyarakat mandiri. Program Kampung Setrum juga menghasilkan listrik dari PLTMH dengan harga jual yang relatif murah. Oleh karena itu, penggunaannya dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan masyarakat. Kemudian, peningkatan pendapatan juga dapat dirasakan bagi para wirausaha yang memanfaatkan listrik PLTMH, sehingga secara tidak langsung jaringan listrik PLTMH ini memiliki dampak positif bagi pengentasan kemiskinan. Akan tetapi menurut kami, tetap perlu adanya transfer keilmuan yang berkaitan dengan upaya untuk memunculkan kemandirian masyarakat agar lebih produktif dan memandang program ini bukan hanya dalam bentuk proyek, namun sebagai pembangunan berkelanjutan. Menurut kami juga, pendekatan tersebut menjadi kunci pemberdayaan masyarakat. Demikian diskusi dari kelompok kami mengenai implementasi program CSR pada PT Pembangkitan Jawa Bali atau PT PJB. Sampai berjumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan, dan tetap semangat, stay safe and stay healthy. Terima kasih.